Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwika Julian Zara dari Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Stikes Dharma Husada Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Santi, mengenai mata kuliah Surveillance Kesehatan. Tugas ini membahas kajian video laporan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang perkembangan situasi wabah COVID-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur mengenai perkembangan situasi wabah COVID-19 di DKI Jakarta, saat ini kita sudah memasuki bulan ke-7 masa pandemi COVID-19. 6 bulan telah kita lalui dan data per tanggal 9 September menunjukkan secara kumulatif di Jakarta telah mencapai angka 49.837 kasus. Selain itu, ada 1.347 orang yang telah wafat akibat COVID-19 di Jakarta. Selanjutnya yaitu informasi epidemiologi yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari awal timbulnya kasus hingga informasi tersebut disebarluaskan kepada masyarakat. Ada 2 parameter yang harus menjadi kewaspadaan, di antaranya angka kematian dan angka kasus aktif. Case fatality rate di Jakarta rendah, yaitu 2,7%, lebih rendah dari tingkat kematian nasional di angka 4,1%, dan lebih rendah lagi dari tingkat kematian global, yaitu di angka 3,3%. Dengan ini, Jakarta secara signifikan berhasil menekan angka kematian. Dengan testing yang tinggi, terdeteksi awal, mereka yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan, lansia bila positif langsung isolasi dan dirawat. Itulah sebabnya mengapa tingkat kematian di Jakarta terpresentasi menjadi rendah karena angka testing tinggi dan tenaga kesehatan yang sigap. Walaupun tingkat kematian rendah, namun jumlah absolutnya menambah. Sejak pertengahan Agustus sampai September, kurva menunjukkan meningkat. Yang kedua yaitu kasus aktif. Kasus aktif yaitu orang-orang yang positif COVID-19 yang masih menjalani isolasi dan perawatan dan belum dinyatakan sembuh. Jadi, di dalam penanganan COVID ini ada kasus baru, orang yang masuk ke dalam sistem penanganan, lalu di akhir penanganan ada 2, yaitu 1 meninggal dan 1 sembuh. Mereka yang masih di dalam sudah ditemukan positif, tapi belum sembuh masih dalam isolasi, inilah yang disebut kasus aktif. Mengapa penting untuk memahami kasus aktif dan mengetahui angkanya? Karena ini terkait dengan kapasitas fasilitas kesehatan di Jakarta. Dan di antara kasus aktif ini ada 3 kelompok, yaitu kelompok tak bergejala, kelompok yang bergejala ringan, dan kelompok yang bergejala sedang dan berat, atau membutuhkan perawatan rumah sakit, bahkan yang kritis membutuhkan fasilitas ICU. Jadi secara rata-rata, 50% tanpa gejala, 35% bergejala ringan, dan 15% bergejala sedang atau berat. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan permasalahan wabah COVID-19 ini, yaitu pada tanggal 16 Maret dilakukan penutupan sekolah, penutupan perkantoran, penutupan kegiatan umum, sehingga dalam waktu 2 minggu jumlah kasus yang harus dirawat mengalami perlambatan. Setelah itu, sampai dengan bulan Juni dilakukan pembatasan. PSBB dimulai pada tanggal 10 April, kemudian menyebabkan terjadinya perlandaian. Kemudian memasuki masa transisi secara bertahap terutama di bulan Agustus, kita mulai menyaksikan peningkatan jumlah kasus. Angka pemakaman COVID meningkat, artinya angka kematian sempat meningkat cukup tinggi, lalu dilakukan pengetatan dengan PSBB dan menurun terus sampai pertengahan Agustus. Sesudah pertengahan Agustus terjadi peningkatan yang terus-menerus. Secara persentase, angka kematian memang rendah, tetapi secara nominal, angka ini meningkat tiap hari. Selanjutnya yaitu situasi pelayanan kesehatan dalam menghadapi permasalahan kesehatan wabah COVID-19. Saat ini,
Di Jakarta memiliki fasilitas yang cukup besar dalam skala Indonesia. Ada 190 rumah sakit dan 67 diantaranya yaitu rumah sakit rujukan. Di Jakarta juga rasio dokter per populasi cukup tinggi dibanding rata-rata nasional. Tetapi saat ini ambang batas sudah hampir terlampaui. Dua angka yang menjadi penanda kapasitas kesehatan, keterpakaian tempat tidur, isolasi, dan ICU. Kapasitas ini dipengaruhi ketersediaan tenaga kesehatan yang mampu menangani wabah, juga jumlah APD atau alat pelindungan diri, peralatan, dan obat-obatan. Saat ini, Jakarta memiliki 4.053 tempat tidur isolasi khusus COVID-19, dan per kemarin sudah 77% yang terpakai. Jadi, dari angka 4.053, 77% telah terpakai oleh pasien COVID-19. Selanjutnya mengenai prediksi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan kesehatan wabah COVID-19 dan sistem pelayanan kesehatannya. Bila situasi ini berjalan terus, maka dari data yang dimiliki bisa dibuat proyeksi, yaitu pada tanggal 17 September, tempat tidur isolasi akan penuh dan tidak mampu menampung pasien COVID lagi. Rumah sakit swasta akan dijadikan tempat pasien COVID sehingga ditingkatkan lagi 20% menjadi 4.807 rumah sakit. Menaikkan tempat tidur bukan hanya sekedar menyediakan tempat tidurnya saja, tetapi memastikan ada tenaga kesehatan, peralatan, dan juga obat-obatan. Sehingga menaikkan kapasitas menjadi 4.807 bila tidak disertai pembatasan penularan secara ketat seperti sekarang, maka tempat tidur pun akan penuh di pekan kedua Oktober. Karena itu, dalam jangka pendek akan ditingkatkan kapasitas, tetapi jika tidak ada pembatasan yang ketat, maka ini hanya sekadar mengulur waktu. Dan dalam kurang 1 bulan rumah sakit akan kembali penuh. Tempat tidur untuk kasus ringan dan yang berat membutuhkan ICU. Kapasitas ICU ada 528. Bila kenaikan berjalan terus, sejak Agustus sampai September, maka 15 September akan penuh. Jadi, meskipun kita mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit, tetapi jumlah kasus aktif di Jakarta pertambahannya lebih cepat dari pertambahan kapasitas tampung untuk pelayanan rumah sakit baik tempat tidur maupun ICU. Yang terakhir yaitu mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan prediksi atau kemungkinan yang akan terjadi. Jadi, dari 3 data yang telah diperoleh, yaitu angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, dan keterpakaian ICU khusus COVID, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi, jangan restock ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Maka dengan melihat kedaruratan ini, tidak ada pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Dalam rapat gugus tugas, percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta disimpulkan bahwa akan menarik rem darurat yang artinya terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Seperti pada masa awal pandemi dahulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi harus melakukan PSBB seperti dahulu, dan inilah rem darurat yang harus kita tarik sebagaimana tadi dilihat begitu dilakukan pembatasan, maka jumlah kasus menurun, sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Jakarta. Bila ini dibiarkan, maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung dan efeknya kematian akan tinggi terjadi di Jakarta. Kita bersepakat untuk tarik rem darurat dan akan menerapkan seperti arahan Presiden di awal wabah, yaitu seperti bekerja di rumah, belajar dari rumah, dan diusahakan beribadah juga dari rumah. Selain itu, dari sisi pemerintah akan dilakukan 3T, yaitu testing, tracing, treatment atau isolasi. Sedangkan sisi masyarakat melakukan 3M.
Pemerintah juga akan terus meningkatkan kapasitas tes dan bekerja sama dengan berbagai jejaring lab untuk memastikan kemampuan deteksi selalu tinggi untuk menyelamatkan keselamatan warga Jakarta. Kemudian, jumlah tenaga kesehatan untuk penanganan COVID akan makin berkembang. Pemerintah sudah merekrut 1.000 tenaga kesehatan profesional agar bukan hanya tempat tidurnya yang tambah, namun tenaga kesehatan pun harus bertambah dan dipastikan adanya perlindungan untuk tenaga kesehatan. Selanjutnya, dengan kembali diadakannya PSBB, pemerintah akan memberikan dukungan bantuan sosial ke penduduk yang rentan terdampak, berupa sembako. Selain itu, harapan yang paling realistis yaitu mudah-mudahan penemuan vaksin yang aman dan efektif bisa terdistribusi secara merata. Selama sekarang sampai vaksin ditemukan, maka kita semua harus bersiap melawan wabah dengan menjalankan protokol kesehatan secara serius, menjalani pembatasan fisik, dan menjalani PSBB secara disiplin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.